pastinya kita bingung. Boleh dibuka mic-nya. Apa bedanya ngelihat ke atas sama ngelihat ke bawah? Ketika Kalau kita saya Bu, enggak, emang enggak Bu, Batik. kalau melihat ke atas, ketika seorang bertanya, kita melihat ke atas, kita berpikirnya dengan penuh konsentrasi dan kita menginginkan jawaban yang sungguh-sungguh. Kalau Hmm. melihat ke bawah, Mm-mm. sepertinya eh, kita tidak ingin memberikan respon gitu loh Bu. Mungkin itu. Tapi sama-sama mikir nih ya, ke atas Sama-sama sama ke bawah mikir. sama-sama mikir nih. Tapi kalau kita ke bawah, melihat ke bawah, kita tidak terlalu ingin memberikan respon yang serius. Seperti Oh, itu Bu. ya, misalnya saya tanya nih, Bu Etik, eh, kira-kira yang tugas kemarin saya kasih itu bisa selesai besok nggak, Bu? Bisa Bu, insya Allah. Ya, Oke, maaf Bu, oke, ini ya, kayaknya sinyal kurang bagus Bu, iya, jadi iya, agak lama ini. aman, aman, aman. Ya Terima kasih Bu, Bu Etik. Barangkali ada sama Bu. Bapak-Ibu lain yang ingin mencoba menjawab apa bedanya ke atas kalau kita, mangga Pak Marzuki. Saya, Bu. Pak Abi. Terima kasih Bu Dia. Yang mana nih? Oke, Pak Ketua. Kalau Bu, saya ngalah. Maaf, Pak Marzuki duluan. Ya, Pak Faisal dulu boleh. Gak apa-apa, Pak Ah, Ketua. begini, begini Bu, sebenarnya ini kebiasaan aja. Kebiasaan Ya. orang juga punya persepsi bahwa inspirasi itu ada di atas, gitu. Hmm. Sehingga ketika kita ditanya sesuatu dan kelihatan bingung, cenderung melihat ke atas. Itu juga kebiasaan dan juga memang persepsi umum bahwa inspirasi atau ilham itu datangnya dari atas, gitu ya. Sehingga orang tidak melihat ke bawah. Nah, kalau Jarang ke ya bawah Pak itu ya? kalau melihat ke bawah itu kecenderungannya orang bersalah, Bu. Oh, Jadi dia menundukkan kepala karena merasa bersalah. oh gitu. Kira-kira Oke. begitu Bu jawabannya, Bu. Oke, Pak Marzuki ini memperkaya jawaban kita hari ini. Baik, terima kasih Pak Marzuki. Pak Faisal berarti ini. Baik, makasih Bu Dia. Kalau kalau saya hanya dua persepsi aja. Pertama, kalau ketika ditanya kemudian kita menjawab dengan melihat ke atas itu tergantung audiennya, Bu. Kalau yang nanyanya cakep, saya harus menghindari pandangan langsung gitu kan. So, Bisa aja sih Bapak. kalau yang malah kurang cakep gitu, saya harus menunduk ke bawah gitu. Apalagi Jadi, sama-sama lagi ya Pak. ya, jadi begini Bu, kalau kalau strategi yang maaf saya alami biasanya Ya. ketika memang sudah masuk kepada sesi interaktif itu tergantung bobot dan isi substansi dari pertanyaan dari audien tersebut. Hmm. Kalau saya lebih enak langsung kontak mata, Bu. Apapun kan, Hmm. apalagi kalau pertanyaannya cenderung menguji apa yang kita sampaikan. Kalau saya langsung balas matanya, Bu. Saya pelototin bila perlu saya samperin di depannya langsung. Betul. Iya, ya, eye contact ya. Ya, eye contact itu kan salah satu strategi juga. Kita lebih lebih memastikan motivasi dari pertanyaan itu kan kadang-kadang juga ada yang mau ngetes kita gitu loh, Bu. Nah, yang kedua, kalau misalkan kita cenderung apa namanya mengambil pandangan ke bawah itu rata-rata memang loading, Bu. Loading mencari jawaban Loading. cepat gitu kan. Nah, jadi menyiapkan narasi, menyiapkan frase supaya si penanya ini mendapatkan jawaban yang puas. Gitu Bu Dia, terima kasih. Oke, Kalau terima kasih ditanya Pak Bu Dia, Faisal. Pak Faisal lihat kemana Pak Faisal? Kalau ditanya Bu Dia, lihatnya kemana? Apa perlu Lihatnya ke layar ya Pak. Asal jangan lihat ke dompet ya Pak. Gak nyambung soalnya. Oke, terima kasih Pak Faisal, Pak Marzuki, Bu Etik. Jadi saya belajar juga nih sebenarnya nih untuk mendapatkan apa namanya ya pengetahuan ini nih. Ketika dulu saya sering sekali kalau misalnya ditanya saya gini, gitu. Hmm, apa ya? Udah ke atas, ke kanan, ke kiri gitu. Kanan kiri gitu. Gitu. Nah, ternyata one day, suatu hari, kala itu saya dikasih tahu gitu.
kamu tahu nggak, katanya dari seorang pakar komunikasi, saya lupa siapa namanya, tapi dia pernah mengajar saya dan ibu-ibu gitu. Kamu tahu nggak apa? Kamu kalau ditanya ketika wawancara nih khususnya, itu kamu jangan lihat ke atas, katanya. Karena kalau dalam psikologi itu ke atas itu dia cenderung berbohong. Gitu. Jadi gimana Bu? Saya lihat kemana? Dapat saya merem aja. Saya tanya gitu. Terus katanya ke bawah. Karena ke bawah itu menunjukkan konsentrasi. Katanya gitu. Jadi dari situ saya melatih diri saya sekuat tenaga. Ketika ditanya itu saya, kalau begitu saya gini, saya langsung ingat, oh ya jangan ke atas. Saya langsung gini. Asik gitu. Nah, itulah ya. Jadi kita dapat banyak insight hari ini. Karena kebiasaan saya setuju. Memang, dan saya juga berusaha keras untuk merubah itu gitu. Ke atas itu memang saya sebenarnya tadinya juga emang ya udah pasti berbohong. Tapi ternyata dari psikologi seperti itu gitu. Nah, kalau bisa berani untuk menatap langsung itu jauh lebih baik. Tapi permasalahan kita suka udah deg-degan duluan ya. Itu kalau Pak Faisal langsung berani nih, mentalnya udah teruji. Ini apa namanya macam-macam kita ya, tapi itu insight yang saya berikan tentang si bingung ini. Nah, kalau bingung, kalau misalnya ditanya bingung, gelagapan, dia cenderung eh gitu. Makanya kalau cerita tentang micro expression, nah ini saya seneng banget nih kalau udah pakar-pakar micro expression itu ngomong gitu ya. Saya suka perhatikan dia agak ini senyumnya agak ditarik sedikit, itu menandakan dia apa ya, gitu. Ada tekanan dan sebagainya kayak gitu-gitu. Itu saya senang dengerinnya. Jadi begitu ya. Kita akan lanjut ke marah. Nah, ini marah paling gampang kayaknya ya di apa? Dikenali ya. Di sini ada beberapa ciri-cirinya. Tatapan mata tajam, setajam silet. Kemudian otot menjadi tegang, jantung berdegup kencang dan gigi beradu rapat. Gitu kan. Mungkin nggak kelihatan ya, masih bisa senyum tapi gitu kan ya. Gemes gitu, gregetan gitu ya. Tatapan matanya, jangan gitu dong gitu kan. Kok gitu sih? Kan kemarin nggak bilang kayak gitu gitu. Ini yang paling mudah dikenali. Nah, gimana kalau kita marah eh, tapi kita mengendalikan. Kita harus bisa mengendalikan. Berarti apa? Ketika empat unsur ini kita sudah tahu, maka tatapan mata kita udah pengen, pengen banget melotot nih. Ya ampun, udah kesel banget rasanya gitu ya. Tapi terus langsung ditarik lagi, tarik lagi. Jangan, 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 jangan. Nanti apa situasinya beda gitu kan. Nah, kemudian ketika otot kita menjadi tegang kayak "Mm, kenceng semuanya rasanya tuh pengen pengen rasanya ini pengen aku colek nih ini dibilangin susah banget nih misalnya. Nah, itu deh tarik nafas, hembuskan. Nah, terus jantung berdegup kencang. Kalau kita udah tarik nafas, tahan dan hembuskan, nah ini biasanya akan lebih reda gitu ya. Gigi beradu rapat, hmm, nggak usah lama-lama. Kalau emang nggak bisa ditahan, ya udah beradu rapat nggak apa-apa, nggak usah ditahan, tapi nggak usah lama-lama gitu. Nah ini yang memang agak susah ya Bapak Ibu ya untuk masalah marah ini karena ada emosi juga dari dalam hati. Ini masalah sama seperti senang tadi, senang juga dari dalam hati. Marah pun demikian karena ada sesuatu yang eh, apa membuat kita jengkel, membuat kita terpancing. Nah, tapi secara teknis Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mempelajari public speaking, ini bisa nggak kelihatan gitu sebenarnya sih marah cuman oke lah gitu. Nah terus terkejut nih, yang terkejut ini matanya nih, matanya ini melotot, mulut terbuka dan kaget. Ini adalah ciri-ciri yang mudah dikenali, padahal ada juga yang oh gitu, nggak mesti mulutnya terbuka, nggak mesti, tapi pasti ada sedikit pergerakan di mata gitu kan dia, oh gitu walaupun sedikit sekali ya, ini micro expression. Terkejut dia, oh gitu gitu makanya kelihatan lah kalau ada oh dia, oh ternyata dia baru tahu, oh ternyata selama ini dia nggak tahu tuh, tadi lihat deh ekspresinya gitu. Gimana Pak Marzuki, ada yang mau disampaikan? Belum? Boleh, Ibu? Oh boleh, oke. Boleh.
Barangkali begini Bu, dari awal saya menyimak apa yang sampaikan Bu Dia. Memang secara disiplin ilmu barangkali memang akademis itu menuntut eh, berbagai definisi, berbagai istilah atau Iya, referensi ya. Tapi secara empirik juga banyak hal yang di luar teori gitu ya, di luar iya, teori atau landasan-landasan akademis yang kita bahas. Contoh misalkan soal public speaking itu menunjang karir gitu. iya, Itu adalah kunci keberhasilan atau kesuksesan tuh di awal itu. iya, Ya memang saya juga percaya bahwa itu betul gitu. Tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari kita juga melihat banyak orang yang public speakingnya jelek, karirnya bagus gitu. Ya contoh jujur kita Pak Jokowi 10 tahun menjadi presiden gitu. Itu public speakingnya nggak bagus-bagus amat ya. B aja ya. Ada aja gitu ya. Nah, itu satu. Hmm. Yang kedua, dalam soal meraih hati audien juga faktanya juga posisi speaker itu juga mempengaruhi, gitu. Ya, Ya, artinya kalau pimpinan di suatu instansi itu di instansi kita bicara seperti apa saja, sepertinya peserta oke-oke aja ya. audien tidak terlalu peduli ya, komunikasinya seperti apa. Mereka akan Ya, tetap menerima, mencatat instruksi-instruksi atau informasi yang disampaikan. Seberapapun jeleknya komunikasi yang ya, ditunjukkan, itu speaker juga, posisi speaker juga mempengaruhi. Barangkali itu dua bu analisis saya tuh soal ya. public speaking. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Marzuki. Eh, kita akan ke arah sana nanti ya. Kenapa sih yang biasa-biasa aja itu bisa eh, nyampe pesannya gitu ya, bisa didengerin, bisa di oke lah gitu. Terlepas dari jabatannya, terlepas dari kewenangannya gitu kan. Nah, kenapa? Ada apa? Apa rahasianya? Nah, nanti kita akan lihat di slide-slide berikutnya. Kita lanjutkan dulu untuk yang ekspresi berikutnya adalah menangis. Ini juga paling kelihatan karena ada air mata berlinang di situ. Mata mengeluarkan air mata, wajah berubah sedih, ada yang berteriak, ada juga yang tidak. Jadi ada yang histeris, ada juga yang tidak gitu ya. Ini yang menangis. Kalau ada juga yang menangis tapi air matanya udah kering katanya gitu ya. Itu mah adanya di sinetron. Kalau namanya menangis sudah pasti ada air matanya. Kecuali kalau mau dijadikan kata kiasan ya, rasanya ingin menangis gitu. Padahal mah udah saking sudah kering tapi sudah kering air mata ini cie gitu kan. Nah, ini kita melihat ciri-ciri fisiknya ya Bapak Ibu ya, mengeluarkan air mata, wajah jadi sedih, berubah jadi air muka jadi sedih. Sedih itu seperti apa sih? Nah, ini ada lagi definisinya, ada ciri-cirinya lagi sedih. Dia flat, dia kelihatan tidak bersemangat, dia mungkin eh, pandangannya juga sering ke bawah gitu ya. Terus bibirnya garis bibirnya itu rata, lurus gitu. Tidak sama sekali tidak getarik. Kemudian juga pipinya juga nggak ketarik gitu. Jadi dia eh, betul-betul flat, betul-betul dia eh, tidak tidak ingin merasakan apa-apa. Dia hanya ingin menikmati kesedihannya ceritanya gitu. Jadi berubah jadi sedih, berubah jadi air muka yang kalau kita lihat orang lagi sedih itu kita ikut sedih ya. Ya. Jadi ikut bersimpati gitu. Ikut melihat, ikut ke bawah jadi tadinya kita senyum, akhirnya jadi nggak senyum, tahan senyumnya, ditarik lagi senyumnya, karena melihat yang si wajah yang sedih jadi nular gitu ya. Nah, sama yang bersemangat juga begitu. Itu juga bisa menularkan yang energi positif. Berikutnya adalah lelah. Mata sayu ingin terpejam, berat bener nih mata gitu kan. Terus nguap, terus dikit-dikit nguap. Ini lelah. Tanda-tanda yang mudah dikenalinya adalah mata sayu ingin terpejam dan menguap. Ya kalau lelah biasanya apa Ya. atau misalnya dia memilih untuk duduk melulu gitu ya, kok kayaknya capek banget gitu. Terus nggak banyak bicara gitu ya karena sudah terlalu lelah misalnya. Atau sering menghela nafas panjang gitu. Nah itu dia biasanya adalah tanda-tanda kalau kita sedang mengalami kelelahan. Lapar, perutnya bunyi, tubuh terasa lemas, emosi meningkat. Biasanya kalau lapar
Kalau lapar tentu apa ya, membuat kita jadi berfokus pada rasa yang ada di perut ini gitu ya. Apalagi udah sampai bunyi gitu, terus lemes lagi. Aduh, yang saya butuhkan saat ini adalah makan dan es teh manis Solo dan es teh manis. Nah, gitu. Kalau sudah lapar, biasanya emosi meningkat. Meningkatnya karena apa? Itu tadi terganggu konsentrasi, sudah terganggu, sudah punya prioritas lain gitu. Jadi apapun yang lagi dibahas itu di skip, itu bisa loh secara natural itu di skip gitu. Karena apa? Karena pengennya itu terpenuhi dulu. Makan dulu kenyang baru habis itu saya bisa mikir. Padahal habis makan ngantuk. Gitu ya. Terus kecewa, seperti apa? Nggak semangat, ingin menyendiri, merasa kesal, pengen nangis, timbul rasa dendam ini kalau sudah lebih dalam lagi dan harusnya ini menjadikan semangat baru buat kita. Dari kekecewaan itu kita buktikan bahwa berikutnya kita lebih baik daripada yang sebelumnya. Nah, ini yang ciri-ciri yang mudah dikenali. Dikit-dikit kesel, gampang banget kesel, oh karena dia kecewa pengen nangis, oh dia level kecewanya itu yang udah nggak bisa berkata-kata, dia cuma bisa nangis doang. Dia nggak kepengen ketemu orang, dia pengen menyendiri karena dia udah kecewa banget sama keadaan dan dia butuh berpikir mau kemana dia selanjutnya, misalnya begitu. Oke, selanjutnya tertawa. Kalau tadi seneng, ada cirinya tertawa. Nah, kalau tertawa ini ciri yang mudah dikenali juga dia kelihatan dan terasa semangatnya, berenergi ya dari suaranya tuh. Suaranya lepas, kenceng, dia tertawa terbahak-bahak gitu. Dan dia ciri-cirinya itu dia masih sehat gitu. Tapi kalau dia tertawanya udah yang lemes, ketawa sih, tapi nah itu kurang sehat ya, tapi dia happy gitu. Jadi tertawa bisa bisa jadi tertawa yang menertawakan orang lain bisa juga atau memang betul-betul dia merasa bahagia gitu. Oke, terus gugup ini yang paling banyak dihadapi ketika kita misalnya mendadak disuruh jadi apa, suruh bicara di depan orang banyak misalnya, tubuh tangan berkeringat, banyak lupa ngeblank ya. Terus jantung berdegup kencang, tubuh tangan bergetar, kemudian gagap bicaranya gitu ya. Nah, itu ya. Jadi eh, itu adalah ragam-ragam ekspresi dan ciri-cirinya. Nah, Bapak Ibu, berikutnya kita ketahui tahapan public speaking itu apa aja gitu. Yang pertama adalah menetapkan tujuan karena public kalau nggak punya tujuannya, nggak jelas, nggak punya tujuan. Yang penting ngomong, misalnya, tentu orang juga akan bosen. Bayangkan apabila ada seorang eh, juru kampanye, dia nggak tahu nih mau ngomong apa. Pokoknya intinya pilih aja kader ini, misalnya, pilih aja calon ini nih, misalnya di pilkada ya. Terus dia nggak tahu nih, pokoknya tujuannya pilih aja, tapi dia nggak ngerti bagaimana cara meraih ya hati publik itu. Dia tidak mengenali siapa audiensnya. Ini bahaya ya. Makanya kenapa kalau kita bicara harus tahu siapa audiens kita. Karena bahasa, kemudian topik gitu, itu membuat setelannya itu harus pas. Harus di setel dulu nih. Oh ini untuk siapa? Porsinya semana gitu. Apakah arahnya nanti kemana gitu? Tujuannya apa? Ya. Jadi kalau udah tujuan besarnya itu untuk apa sih? Gitu. Saya public speaking, saya melakukan public speaking tentu untuk menyampaikan sebuah pesan, ya kan? Pesan ke siapa? Nah, ke siapanya inilah kita harus kenal audiens. Kalau sudah tahu dua hal itu, maka kita bisa menyusun materi. Nah, kekuatannya tadi di Pak Jokowi dan juga pimpinan kita yang kita pokoknya dia mau ngomong kayak kumur-kumur ya kita dengerin namanya juga pimpinan misalnya kan. Eh, tapi pointernya apa? Karena ada pesan penting di dalam apa yang dia sampaikan.
apa yang beliau-beliau sampaikan. Ya, pesan pentingnya apa? Itulah yang namanya materi. Hmm. Ketika menyusun materi atau menyusun pesan itu, ya, tentu eh, sudah disesuaikan dengan target audiensnya. Public speaking menjadi belakangan, menjadi nomor sekian. Iya, karena kuncinya adalah pada pesan, gitu. Kuncinya adalah pada materi, pada konten, substansi. Oke. Jadi kita setelah materi siap, baru kita menyiapkan diri. Kalau materinya belum siap, Bapak Ibu, saran saya siapkan dulu. Karena apa? Kalau kita nggak punya materi, kita ngomong ngalor ngidul, nggak tahu tujuan, pokoknya nanti tujuannya ini lah. Tujuannya ini, terus cara saya gimana ya? Apakah mungkin berpikir dalam waktu singkat? Untuk hal-hal yang strategis tentu tidak mungkin ya, tidak akan optimal hasilnya. Oke, mempersiapkan diri supaya apa tadi? Nggak gugup itu tadi. Gimana caranya? Caranya ya tentu kita baca. Materi kita tuh apa? Kita mau ngadepin audiens yang mana? Genrenya apa? Usianya, kemudian profesinya, demografinya lah, gitu. Audiens ya. Terus waktunya, pagi, siang, sore, malam. Durasinya, apakah durasinya itu apa namanya? Pagi, siang, sorry, pagi lama sebentar gitu ya, siang lama atau hanya 5 menit saja gitu. Karena saya biasa melakukan stand up meeting itu biasanya hanya 10 menit ya dengan tim gitu, masing-masing melaporkan. Jadi saya hanya cukup buka, oke baik, stand up meeting hari ini saya buka dari saya melaporkan progres pekerjaan saya ini. Silahkan berikutnya siapa misalnya Mbak Nabila, Mbak Nurul misalnya gitu. Nah, itu mereka masing-masing langsung ini. Oke, semuanya kalau gitu tindak lanjut masing-masing apa? Saya akan melakukan ini besok, Bu. Saya mau ini. Ini apakah ada kendala? Ya, kami belum bisa begini-begini. Oke, itu menjadi tugas saya. Saya bantu. Berarti itu jadi PR saya, gitu kan? Lalu kemudian, oke sudah semua, baik, kita lanjutkan tugas masing-masing, terus langsung ditutup. Udah deh, salam, sudah tutup. Jadi cukup 10 menit, misalnya ya, siang-siang 10 menit gitu. Tapi kalau siang-siang lama, lah itu siap-siap audiensnya landai-landai ya, udah mulai nguap-nguap gitu kan, udah mulai-mulai karena kenyang gitu kan, udah mulai terlalu lama duduk gitu, nggak ada stretchingnya gitu ya. Nanti Bapak Ibu silakan melakukan stretching masing-masing per 5 menit atau per 10 menit. Jangan lupa. Nanti biar tetap nyaman ya sampai sore nanti gitu. Atau kita mau sampai subuh. Dan saatnya showtime ya. Saatnya kita harus siap tidak siap pada akhirnya gitu. Tapi kan setelah mempelajari ini kita pengennya tuh jadi siap. Gimana caranya supaya siap? Nanti saya kasih juga tipsnya ketika Bapak Ibu harus ujuk-ujuk gitu, disuruh untuk bicara, disuruh untuk memberikan testimoni misalnya, yang langsung dihadapkan pada kamera misalnya gitu ya, langsung atau live yang disaksikan oleh netizen Indonesia. Beberapa implementasi public speaking yang sering ya, presentasi, beropini atau berargumentasi, berdiskusi, lobby dan negosiasi, juga wawancara. Nah, ini juga saya coba kelompokkan sesuai dengan pengalaman yang umum dilakukan oleh orang-orang yang baik itu ya apapun pemerintah, BUMN, swasta itu sama ya. Pusat daerah itu sama saja ini yang dilakukan. Kita lakukan eh, kita punya pendapat ya, beropini, kemudian presentasi itu udah sering banget mungkin mungkin seminggu sekali mah pasti gitu ya. Terus lobby negosiasi kalau kita bekerjanya harus berhadapan dengan stakeholder gitu kan. Dan juga wawancara kalau misalnya kita harus membuat sebuah analisis misalnya. Tentu ada teknik pengumpulan data wawancara supaya dapat data yang banyak gitu kan. Nah, itu juga ada tekniknya. Itu juga menggunakan prinsip public speaking. Baik, Bapak Ibu,
kita persiapkan diri, apa saja yang harus disiapkan di sini. Saya membaginya menjadi dua, ya, di pra-public speaking ini, teknis dan substantif. Ya, Bapak Ibu, sebenarnya hari ini saya sudah melanggar pasal 1 istirahat yang cukup. Saya tidak cukup istirahat dari kemarin berapa hari ini, agak maraton dan tidurnya cukup malam gitu. Banyak hal yang mendadak-mendadak juga yang harus disiapkan. Jadi istirahat yang cukup itu sebenarnya adalah wajib. Walaupun misalnya tidak cukup, saya nggak punya waktu banyak, beristirahatlah secara berkualitas gitu. Jadi tidurnya berkualitas. Seperti apa tidur berkualitas? Jangan nyalain lampu, ya kan? Ya. Terus kemudian apa? Jauhi handphone. Nah, itu supaya berkualitas ya. Terus pastikan posisi bantal gitu, ya kan? Nah, pakaian tidur yang nyaman supaya juga misalnya kalau pakai AC ya bisa pakai selimut, kalau misalnya pakai kipas angin ya enggak yang tebel-tebel bajunya misalnya. Jadi istirahat yang berkualitas. Minum air putih sebelum melakukan public speaking. Ini wajib Bapak Ibu. Minum air putih, jangan minum air teh. Jangan minum kopi ya, karena itu bikin tenggorokan kita jadi seret, jadi kering, jadi batuk gitu. Jadi cukup air putih hangat ya kalau bisa. Kemudian siapkan naskah atau materi yang akan Bapak Ibu sampaikan substansi di dalamnya. Terus persiapkan kalimat pembuka yang menarik perhatian atau audiens ini ya, menarik perhatian audiens. Eh, saya tidak menyiapkan pantun sama sekali tadi. Saya juga tidak menyiapkan kalimat, jadi jujur saja hari ini memang kurang persiapan. Mohon maaf kalau ada masih banyak yang kurang di awal. Ini saya sampaikan teorinya, tapi tidak dijalankan ya. Tidak boleh ditiru ya bagian itu. Berlatih olah vokal, intonasi, ekspresi, tempo bicara. Olah vokal ini adalah mulai dari pernafasan. Nah, ini berarti mengolah nafas juga ya. Olah nafas, olah vokal. Seperti apa sih? Tarik nafas, 8 hitungan ya. Tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tahan nafas. 1, 2, 3, 4. Keluarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gitu. Jadi tarik nafas. Bapak Ibu bisa praktekkan sekarang. Tarik nafas 8 hitungan. 8 hitungan hitung cepat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tahan 4. 1, 2, 3, 4. Lepaskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya lupa sampaikan. Tarik nafas melalui hidung dan keluarkan melalui mulut. Gitu. Jadi begitulah mengolah nafas ya, tekniknya seperti itu. Mengolah nafas ini sangat bermanfaat Bapak Ibu yang gugup ya, yang deg-degan mau ngapain aja nggak mesti mau ngomong, mau ketemu orang, mau apa pokoknya deg-degan itu tarik nafas, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Lakukan berkali-kali sampai Bapak Ibu merasa tenang. Tapi jangan juga sampai waktunya udah habis untuk tampil masih tarik nafas juga gitu ya. Nggak jadi tampil lah tuh itu mah. Berlatih olah vokal. Nah ini ya, begitu tarik nafas nih, tarik nafas. Kita bisa praktekkan ya. 3, 2, 1. Keluarkan dengan menyebutkan huruf A. A. Sampai habis suaranya, nafasnya gitu. Bukan nafas hidupnya ya, yang ditarik tadi maksudnya. Gitu, nanti ada lagi khusus untuk itu.
Oke, intonasi ini memang membuat kita jadi nggak monoton ya, jadi enak gitu didengerin naik turunnya pas gitu. Terus kemudian juga nggak gitu-gitu mulu ya, jadi nggak monoton. Juga ekspresi ini kalau yang pembicara ya speaker-speaker yang jaim-jaim itu mungkin akan baik Bapak Ibu, setelah ini kita akan melakukan praktek. Pegel ya ngelihatnya ya. Kalau saya mah pegel sih. Juga tempo bicara, ini harus diatur mana yang harus cepat, mana yang harus pelan-pelan, dan bagaimana kombinasi di antara keduanya. Gitu. Bagaimana saya bisa melakukan ini dengan baik? Tentu kuncinya adalah latihan. Gitu. Nah, ada lagi yang penting nih di luar dari urusan suara, tenggorokan, nafas, yaitu kostum yang sesuai dengan jenis acara. Terus kalau acara virtual seperti ini, kita duduk tegap ya, posturnya nih dalam acara virtual, kita biasakan duduk tegap, kemudian juga ini di atas namanya headroom, di atas ini jarak dari kepala sampai ke frame paling atas namanya headroom gitu. Jadi tidak begini, gini ya Bapak Ibu nggak bisa ngeliat muka saya dong kan ya. Atau misalnya begini. Ya, ini juga nggak kelihatan juga ya, seperti mengintip tetangga. Atau isinya muka semua begini, ini juga kurang enak dilihatnya. Jadi ini teknik ya Bapak Ibu. Nanti kalau mau buka acara atau lagi ngajar ya, lagi ngajar itu siswanya akan senang melihat segini ya, kayak pas foto gitu, segini. Berapa ini? Berapa ya ini? Seper seper berapa? Tergantung tinggi badan sih. Tapi sudah ada lah gitu ya. Jadi enak dilihatnya di headroomnya juga tidak terlalu lebar gitu ya. Nih Bu Siabatus senyum melulu nih. Jadi enak gitu dilihatnya ya. Kanan kirinya juga pas gitu ya. Oke, itu masalah duduk. Kenapa harus tegap sih gitu? Kalau kita jadi public speaker ya atau harus tegap gitu kan. Kalau misalnya saya begini sambil nyender. Bapak Ibu, jadi kita habis ini begini ya, habis ini begitu ya. Ya, jadi kita ini ya. Oke, Bapak Ibu gimana? Ada yang mau nanya? Itu kan tentu ya, ya kasihan dong peserta didiknya nanti. Lah, udahlah, off cam aja, tinggal ngaduk kopi di belakang gitu ya sambil sambil ngebul buat yang bapak-bapak. Oke, terus percaya pada kemampuan diri dan sampaikan natural. Ini yang penting, Bapak Ibu. Kenapa? Tadi saya berulang-ulang mengatakan bahwa public speaking the most important itu adalah konten, substansi, materi. Itulah mengapa Pak Jokowi mungkin yang biasa-biasa aja public speakingnya, karena memang udah pakemnya begitu. Pakemnya presiden ya begitu. Kalau presiden terlalu cheerful juga kan lucu ya. Presiden agak agak lemes juga nggak boleh juga gitu. Jadi emang udah ukurannya udah segitu gitu. Tapi kalau pemimpin kita yang tinggal baca dan ini sulit ya kayak misalnya gini. Minum air putih sebelum melakukan public speaking. Siapkan naskah. Persiapkan kalimat pembuka yang menarik perhatian audiens. Itu kan aduh, nggak hidup gitu ya. Makanya sebenarnya eh, membaca pun perlu berlatih gitu. Kalau misalnya kita nggak bisa public speaking, kita bukan orang yang cukup pede misalnya, ya baca aja gitu. Cuman bacanya itu please deh ada intonasi lah ya gitu kan. Temponya itu juga diatur gitu. Makanya perlu dilatih membacanya. Perkara itu kita dengerin dan kita laksanakan tentu karena jabatannya ya. Emangnya mau ini dipotong tukinnya nanti kalau nggak menyesuaikan ya, perintah ya. Nah, terus itu yang teknis ya, yang substantifnya ini yang paling penting, sesuaikan topik yang Anda bicarakan dengan kepakaran atau kompetensi yang dimiliki. Bayangkan Bapak Ibu apabila harus mengajar, misalnya background Bapak Ibu adalah sosiologi misalnya. Terus harus ngajarin tentang em, bagaimana pemuliaan tanaman. Nyerah kan? Gitu.
Walaupun udah ada nih materinya depan mata, udah tinggal nyampein aja Bu, udah Ibu aja yang nyampein, udah tinggal baca doang itu mah. Ngeredek juga ya, karena kita nggak tahu itu apa nanti kalau ada yang nanya gimana gitu kan. Pastikan data dan informasi yang Anda miliki lengkap gitu. Kalau misalnya ada yang nggak lengkap belum bisa dijawab, ya udah atuh bilang aja emang belum lengkap datanya. Ini pengetahuan baru buat saya gitu kan. Ya, terlepas dari itu ngeles atau benar gitu, tapi begitulah cara menjawabnya apabila memang kita belum siap jawabannya atau belum lengkap amunisi kita. Mana dia? Sorenya, ini dia. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan ya, Bu Eva. Bu Eva, boleh dibuka mic-nya? Belum kedengeran? Tes tes di anu kali nggak usah pakai headset apa earphone. Coba dibuka dulu mic-nya. Halo, Ya, halo, sip. Sinyal itu, Bu. Iya, sinyal nih kayaknya nih. Saya khawatir saya sinyalnya. jadi gimana tuh sikap kita tuh harus seperti apa gitu saat eh kita jadi public speaking gitu. Itu aja, Bu. Sikap yang pas pas gimana Bu Eva? Maaf, tadi sinyalnya kurang bagus. Oh ya, kan tadi yang dibahas itu kan sikap saat duduk ya, saat jadi Mm-mm. saat Zoom meeting, saat duduk gitu Mm-mm. kita harus bersikap Mm-mm. apa namanya, yang Tegap. kanan kiri harus pas, di atas harus tegap. Eh, saya mau nanya, kalau misalkan saat kita berdiri gitu di audiens yang banyak Mm. gitu, kita bersikapnya seperti apa? Atau di pinggir slide kah gitu ya, masa materi, atau kita di tengah materi, atau kita di apa? Misalnya posisi berdiri kita tuh harus seperti apa, Bu, saat kita posisi berdiri. Itu aja sih, Bu, pertanyaan saya. Oke, Bu Eva. Ya, terima kasih. Emang nih kalau daring jadi begini ya. Eh, saya harusnya punya contoh gambar ini ya, postur ya. Jadi gini, postur kaki itu 45 derajat, Bu. 30 sampai 45 derajat. Di mana postur kaki ini menopang tubuh kita. Jadi kita sudah nyaman. Saya biasanya begini, jadi ini lurus kaki satu, satu lagi dia agak maju. Jadi kalau kalau rata kan begini ya. Terus kemudian kita buka, ini naik, set gitu. Jadi dari rapet kakinya, ini telapak kaki ini, kan kita buka nih dikit, ya kan? Yang satu ya, yang kanan misalnya kita buka. Kalau dibuka kan berarti kan tumit ketemu tumit ya. Nih, ini tumit ketemu tumit. Nah, ini kita maju, Bu. Salah satunya maju nih, segini. Saya biasanya begini, ini sudah menopang keseimbangan tubuh saya. Jadi saya nggak akan capek juga gitu berdirinya. Selama kalau misalnya nge-MC misalnya ya atau presentasi. Kalau kalau nge-MC kan dia diem aja di situ kan. Tapi kalau presentasi kan ada jalannya, jadi enak ya. Ah, posisinya di mana? Kalau nge-MC itu pinggir ya. Enaknya pinggir kiri atau pinggir kanan? Tergantung. Kalau saya lebih senang dekat dengan operator. Karena jadi gampang komunikasinya gitu. Saya lebih dekat dengan operator. Kayak misalnya sound tiba-tiba nging gitu. Itu jadi saya lebih gampang nyoleknya gitu. Nah, kalau kita presenter ya, kita bisa mempresentasikan sesuatu. Kalau saya lebih suka sebelah eh, jadi ini layar itu ada di sebelah kanan saya gitu. Walaupun saya tidak masalah. Ini masalah kebiasaan saja. Kalau misalnya ibu lebih suka sebelah kiri, nggak masalah juga. Jadi tidak ada pakemnya. Eh, kemudian, apakah kita boleh jalan-jalan? Tentu boleh, gitu ya. Eh, itu menurut saya justru lebih bagus gitu ya. Kalau apalagi kalau ada interaksi pertanyaan gitu. Jadi disamperin ke yang penanyanya gitu, dan mungkin juga barangkali di yang tempat lain. Tapi kalau terlalu jauh misalnya dan makan waktu, kalau kita harus nyamperin jauh gitu,
eh, kita tidak perlu nyamperin, cukup di atas panggung atau di tengah ya, di tengah stage-nya itu apa? Mungkin ada stage yang bukan stage sih, latar di bawah gitu ya. Itu cukup sampai situ aja gitu, nggak usah kita samperin karena waktu nanti jadi habis buat jalan-jalan kita gitu kan. Nanti kan ada ini ya, runner ya yang ngasih mic-nya. Gitu sih Bu. Secara teknis untuk posisi berdiri sebenarnya sama ya, untuk speaker apa presenter PPT gitu memapar. eh Kalau untuk perempuan dia ada, maksudnya posisi berdirinya itu ya biasanya masih anggun ya. Satu kaki ke depan, satu kaki eh, di belakangnya, jadi satu kaki sedikit maju ke depan dan ditekuk dengkulnya sedikit begitu. Jadi melihat apa membuat postur tubuh kita lebih langsing gitu, Bu. Ini yang penting biasanya para ibu-ibu nih. Gitu. Jadi kita bisa sambil megang PowerPoint, apa PowerPoint lagi, laser point, laser pointer ya. Bisa gini kan, satu lagi mic dan micnya ini jangan sampai nutupin sini ya, Bu. Di sini aja. Ya, gitu. Nih, ini bonggol micnya nih. Gitu, di sini ya micnya. Jadi jangan sampai begini ya. Jadi di sini. Jadi muka kita tetap kelihatan full. Gitu. Itu enak dilihatnya. Tuh. Ceklek, ceklek, ceklek gitu kan. Ya. Cukup, Bu Eva? Cukup, Bu Diah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Berikutnya siapa, Pak? Bu Sia Batus. Oke. Senyum terus. Izin Bu tadi Pak Faisal dulu. Oh, Pak Faisal, mangga, Pak. Iya. Nanti saya, Bu. Oke, terima kasih. Kalau nggak ngalah, nggak saya beliin itu apa namanya ramen ya. Kilo. Bener ya? Oh, bisa. Hah? Ramen apa ya? Ikut, Pak. Ya, ya, Bu Dia menarik tadi di paparan beberapa tahapan itu ya. Saya to the point aja. Pertanyaannya bagaimana ketika kita menghadapi situasi untuk apa namanya impromptu gitu. Jadi tiba-tiba, wih, ada Bu Diah nih, ditodong aja gitu Bu. Heeh. Khususnya ini audiennya kan kalau tadi melihat tahapannya Bang itu yang normal Bu ya. Ya. Yang ini serba mendadak gitu kan kayak tahu Mm. bulat gitu Bu. Mm-mm. Kita nggak tahu audiennya, tapi sebagian barangkali audien itu ada yang formal dan yang non formal. Nah, kira-kira tips dari kami. Seperti itu aja Bu, makasih Bu. Oke, Pak Faisal. Jadi yang pertama sekali misalnya Pak Faisal, tolong wakili saya itu pembukaan eh, Latsar misalnya. Ya, tolong wakili saya pembukaan Latsar. Oh, udah tahu dong ya. Ya, jadi kita kan udah tahu dong audiens Latsar siapa, ya kan? Udah aman lah, ya kan? Berarti audiens udah tahu lah, gitu kan. Terus tinggal, terus saya apa ya yang saya omongin, gitu kan? Nah, nanti Pak ada poin-poinnya udah saya siapin buat Pak Faisal. Ada berapa? 4 poin kalau nggak salah yang harus disiapkan di awal itu apa? Kemudian yang kedua apa sampai dengan terakhir, gitu. Sabar dulu ya. Tapi intinya kalau misalnya kita nggak tahu itu acara apa, yang pertama wajib ditanya adalah audiensnya siapa. Nah, ini paling penting. Itu pertanyaan prioritas. Audiensnya siapa? Audiensnya ibu-ibu PKK. Mhm. Nah, langsung, langsung, aduh gimana ini salamnya ya. Oh, kalau ibu-ibu PKK itu biasanya topiknya apa? Nah, itu substansi ya. Gitu, kalau mendadak ujuk-ujuk tahu bulat. eh, Audiensnya siapa, kemudian saya harus tampil jam berapa? Jam 9 Pak. Kalau masih besok sih masih oke lah ya, masih bisa lah kita oret-oret pointer paling tidak gitu. Tapi kalau sekarang juga gitu kan harus, Pak, eh, 15 menit lagi atau Pak, sekarang diminta sambutan Bapak, yang benar aja. Paling tidak kan 5 menit lah ada ya. 5 menit itu kita masih bisa cukup nanya audiensnya siapa, berapa banyak, ya kan? Kemudian apa ada ini nggak kalau disposisi kan biasanya
Udah intinya sampaiin aja, misalnya gitu kan, sampaiin aja tentang rencana kita di bulan Agustus misalnya. Ya udah, malah enak kan kalau udah dibekelin begitu mah. Kalau misalnya nggak dibekelin sama sekali, ada yang versi normatifnya nanti saya paparkan. Oke, tahan dulu ya, Pak. Ya, Lanjut dulu. sedikit interaktif ya Bu Dia. Ya, ya, Eh, Berarti strategi pertama adalah kita mengetahui dulu apa namanya audiens. Bu ya. Baik, Ya, sedikit pengalaman audiens. Bu mau share Mm-mm. aja. Ya, Eh, ya. Kalaupun ada yang salah barangkali selama ini terus terang ya mohon maaf basic saya pendidikan saya kebijakan publik di Mm-mm. S3-nya gitu. Tetapi apa namanya di belakang apa beberapa tahun terakhir ini saya sering diminta oleh teman-teman Dinkes untuk memaparkan beberapa apa namanya materi tentang kesehatan. Intinya memang Mm. kalau saya sih punya prinsip kalau ini sebuah tantangan barangkali menjadi peluang gitu. Nah, pernah Ya. juga punya audien itu semuanya kapus, Bu. Di Mm. kepala puskesmas di sewilayah Kabupaten Tangerang, ya otomatis Mm. ibu-ibu dong rata-rata. Nah, tadi ketika memang ada pertanyaan, kadang-kadang ya saya melihat substansinya kemana arahnya si pertanyaan ini. Yang kedua, kalau misalkan audien itu ada beberapa masuk kategori mau yang seperti apapun ya, saya apa namanya cara menjawabnya tadi Bu. Kalau misalkan udah cenderung menguji tentang apa namanya Teknis ya. dan bahkan referensi yang saya pergunakan, saya samperin di hadapannya Bu menjawabnya gitu. Mm. Tapi Mm. tidak lupa, saya selalu mencolek gitu. Apa namanya? Kalau kalau bahasa kita sih apa namanya? Memuji dulu gitu loh, Bu. Ya. Gitu. Nah, baru kemudian akan mulai masuk frekuensinya dan kita bisa apa namanya memberikan doktrin itu atau sekaligus jawaban. Mudah-mudahan nggak salah Bu ya strategi saya itu. Terima kasih Bu. Nggak salah, Pak. Tapi saya boleh saran sedikit, Pak. Bapak minta dampingi sama yang tim teknisnya, biar bisa dibisikin. Sudah, Bu. Kalau saya biasanya ketika mau menyampaikan materi itu selalu konfirmasi dulu. Jadi data Oh, yang kita iya. pastikan itu tidak salah gitu loh. Iya, iya. Tapi maksudnya konfirmasi apakah yang bersangkutan ikut hadir juga di tempat yang sama? Ada di tempat yang sama maupun saya komunikasi via WA biasanya. Iya. Kalau misalnya ada hadir di tempat yang sama, langsung aja sodorin ke dia mic-nya untuk menjawab. Oh, Gitu. jangan. Karena dia lebih. Bisa dikurangin honor saya, Bu. Tapi nambah pengetahuan ya kan? Besok-besok dia nggak usah diajak, udah tahu. Makasih, makasih, Bu. Teman-teman pada kepala semua itu. Iya, iya. Tapi kan jadi hafal ya Pak ya pertanyaan yang biasa muncul kan, sering muncul jadi sudah punya FAQ sendiri gitu kan. Lama-lama jadi biasa gitu ya. Ya memang tuntutannya begitu ya. Kadang kita bukan bidang kita tapi kita harus menguasai itu ya. Ya sama saya juga yang saya alami sekarang juga begitu. Saya tidak pernah pegang yang namanya kediklatan gitu. Terus apalagi SDM internasional, saya nggak pernah ngurusin kerja sama hibah gitu. Tapi mau tidak mau, saya harus tahu proses bisnisnya, audiens saya siapa gitu. Sehingga begitu saya ada kesempatan untuk mempromosikan program di unit kerja saya, ya udah tahu kunci-kuncinya apa gitu. Itu aja sih Pak. Tapi kalau saya nggak tahu, tetap juga call a friend. Oke, kita lanjut dulu ya. Siapa duluan? Bu Sia? Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bu Dia. Eh, Mudah-mudahan bisa menyusul seperti Ibu menjadi permata humas. Kebetulan saya juga Amin. komunikasi, Bu. Wah, amin. Iya, Bu. Sebenarnya ini dari pengalaman pribadi aja sih ya, tapi bukan bukan sayanya gitu. Karena pekerjaan saya itu tugasnya mendengarkan orang berbicara gitu, ya, sebagai notula rapat gitu. Jadi saya sedikit banyak gitu tahu pejabat-pejabat, terutama pejabat yang di kalangan pejabat itu. Mereka dalam rapat itu cakap gitu, Bu. Dalam Mm-mm. rapat itu mereka benar-benar menguasai gitu apa yang mereka pahami gitu. Dan Mm-mm. itu nyampe gitu ke kita. Tapi ketika di forum yang lain gitu, forum yang berbeda, ada perbedaan gitu, Bu, pergeseran
sikap gitu tuh ya. Terutama menghadapi eksternal ya Bu ya. Kalau misalnya internal mungkin kita masih satu satu visi gitu ya, satu ini kita pemahamannya sedikit banyak sama lah gitu. Tapi kalau yang eksternal ini kan kita dari nol lagi gitu. Dan itu pun terjadi di lingkungan sosial kita sendiri gitu. Kadang rekan kita ini di lingkungan kita tuh sangat sangat cheerful gitu, sangat menguasai forum gitu kan, menjadi center of point gitu tuh di kalangan kita gitu. Tapi ketika dihadapkan pada forum yang berbeda gitu, Mm-mm. kadang confidence-nya jadi low gitu, jadi turun lagi Mm-mm. gitu. Itu gimana cara kita untuk mengungkit confidence kita gitu, atau yang mungkin sudah ada tapi kita masih gemetaran gitu, masih gimana ya gitu, takut salah ngomong, takut salah apa, itu gimana tipsnya gitu Bu? Ya, itu aja sih Bu. Terima Ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Tapi ini yang dibicarakan sama kan ya Bu ya? Sama Bu, Sama, sama. cuman pada Iya. beda audiens doang dia Beda udah audiens, iya. Kadang agak lucu sih ini agak lain ya. Padahal em, nggak perlu khawatir karena yang disampaikan itu dia udah ngelotok kan gitu ya. Nah ini gimana nih ya? Kembali ke karakter sih ini. Jadi mungkin perlu dikonfirmasikan apa yang dikhawatirkan gitu. Barangkali bisa jadi yang sebelumnya itu adalah orang-orang yang awam, yang biasa dia hadapi itu orang-orang awam. Tapi begitu ke eksternal, orang-orang ekspor, bisa jadi itu bikin dia jadi deg-degan juga gitu. Tapi eh, seharusnya mungkin diyakinkan bahwa di forum ini dia bisa menjelaskan, di ini juga bisa menjelaskan. Berarti ruang lingkup atau prediksi-prediksi pertanyaan yang mungkin akan muncul seharusnya sudah hafal, ya kan? Kalaupun enggak, ya berarti itu menjadi peluang justru gitu, peluang baru ya eh, untuk si speaker ini gitu mendapatkan sesuatu yang belum pernah dia apa dia ditanyakan olehnya apa ke dia gitu ya belum pernah ditanyakan padanya gitu. Eh, jadi tidak perlu khawatir sebenarnya. Agak bingung juga nih jawabnya. Karena kunci substansi dia sudah pahami. Kalau misalnya dia untuk mengatasi kegugupannya ya secara teknis tadi ya kita bisa olah nafas, kemudian kita pastikan bahwa paparan kita ini sudah lengkap, ya kan? Kemudian prediksi pertanyaan yang mungkin akan muncul berdasarkan dari audiens yang sebelumnya, gitu. Jadi tidak akan ada, nggak akan jauh dari situ, gitu. Itu kekhawatiran berlebih sih menurutku. Jadi kembali ke karakternya. Salam aja apa untuk speakernya. apa Tidak perlu perlu ada khawatir, udah ini jadi. gitu Bu, ada apakah harus ada latihan-latihan kecil gitu tuh di forum tertentu gitu, atau gimana Bu, supaya Ini mengurangi FAQ kegugupan? ya Bu ya, FAQ-nya nih. Jadi frequently asked question dia udah pegang gitu. Dia udah oh udah tahu nih kalau nanya ini dia akan gini. Betul Sebenarnya Bu. itu juga udah di luar kepala dia juga sih. Iya betul Bu. Tapi mungkin untuk nambah PD-nya aja, nambah Nah PD-nya itu. dia disuruh membuat FAQ aja gitu. Sehingga semua pertanyaan yang muncul dari audiens-audiensnya terdahulu atau mungkin di kepala dia kalau misalnya ditanya ini saya akan jawab apa. Jadi dia suruh tulis pertanyaannya dan jawabannya sekaligus Hmm. gitu. Sampai dia udah nggak punya pertanyaan lagi. Gitu. Nah, dari situ nanti dia yakin bahwa oh, saya udah siap kok mau ditanya apa juga udah saya udah pernah jawab dan saya udah pernah tulis gitu. Ya, Gitu makasih aja, Bu. Bu. Oke, sama-sama. Berikutnya Bu Anissa ya. Siap, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Izin bertanya, Bu, sebenarnya ini lebih ke apa yang pernah Nisa alamin aja gitu. Mm-mm. Kalau ada apa menyimak dari pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya, mungkin rada-rada sama, tapi ini memang sering terjadi banget sama Nisa. Kalau pas Mm-mm. Nisa lagi di kegiatan di lapangan, misalkan awalnya Nisa nggak jadi apa-apa, hanya di Mm-mm. bagian administrasi. Nah, Mm-mm. tiba-tiba eh, Neng gantian jadi moderator. Nah, Mm-mm. kan lari dari eh,
bagian administrasi, terus tiba-tiba jadi moderator. Itu otomatis gugupnya bukan gugup Iya. lagi. Buat ngatasin itu gimana tuh, Bu? Nisa kadang terlalu fokus gitu ke tulisan, nggak berani natap ke audiens. Jadi intinya yang penting apa biodata udah Nisa tersampaikan gitu. Mm-mm. Tapi dalam hati ada ketidakpuasan gitu tuh, Bu. Iya. Terus eh, Nisa sering banget hal-hal kayak gitu. Terus pernah juga, bukan pernah, pas ada hari-hari besar kayak waktu itu hari ibu lah atau apa. Mm-mm. Padahal petugasnya bukan bukan Nisa. Itu mah per 5 menit banget, Bu. Mm-mm. Tugasnya orang lain. Pas tiba-tiba 5 menit. Neng, ini petugasnya nggak ada yang bagian baca undang-undang. Bisa nggak gantiin? Nah, otomatis antara pengen kencing atau apa kan. Udah nggak tahu banget. Tapi kondisi memaksakan kan gitu. Iya, iya, Di iya. satu sisi kita apa jadi panitia juga ada sisi tanggung jawabnya di situ. Nah, itu tuh gimana tuh? Nisa juga udah nggak tahu cara ngolahnya kayak gimana. Biar biar ya maksudnya tuh biar kapan-kapan kalaupun ada kejadian kayak gitu lagi Lebih siap ya. biar oke lah gitu kan ya biar nggak Hmm. terlalu yang ya gimana gimana banget gitu. Soalnya yang Nisa rasain kayaknya drop banget walaupun dipaksain ke depan juga memang berhasil sampai selesai. Mm-mm. Tapi Mm-mm. kayaknya eh, nggak oke gitu tuh, Bu. Terus juga Iya. kita pernah lagi, bukan pernah sering sih. Hmm. Kegiatan MC nih. Double, Bu. Mm-mm. Habis MC Hmm. mesti kita lari jadi Drijen. Terus dari Drijen balik lagi ke MC. Pokoknya sering-sering kayak gitu, Bu. Nisa Iya, pengen iya. sebenarnya sih bagi Nisa itu pengalaman yang nggak apa-apa sih, maksudnya bagus ya. Mm-mm. Cuma buat ya lebih enak aja gitu tuh. Nisa harus harus gimana gitu. Eh, buat ngatasinnya, terus juga biar nggak kelihatan yang drop banget gitu tuh. Mulai dari Mm-mm. ininya apa pas Nisa tampilnya, terus ya dari awal sampai akhir lah gitu, Bu. Nanti udah selesai Soalnya, pingsan lagi. soalnya yang namanya kita di lapangan apapun bisa terjadi kan, Bu, gitu ya hal-hal Betul, yang betul. kayak kayak gitu gitu, Bu. Mungkin itu aja, Bu. Tapi nggak pernah nolak ya setiap kali dikasih Iya, anehnya Nisa tugas tuh ya. kayak gitu, Bu. Hebat. Refleks, alhamdulillah terus aja gitu. Iya, iya, iya. Nah, Sebenarnya itu psikis ya, faktor psikologis. Tapi kalau Mbak Nisa menyadari ya, satu tidak pernah menolak. Artinya secara alam bawah sadar Mbak Nisa itu siap gitu. Itu satu. Jadi ini masalah sugesti gitu. Yang kedua, selama menerima tugas itu dilakukan dengan baik, mungkin Mbak Nisa punya standar yang harusnya lebih dari itu gitu ya, harusnya lebih baik dari itu gitu ya. Tapi pernah nggak ada komplain dari orang? sejauh ini sih enggak sih, Bu. Ya sudah, Mau-mau masalah aja, psikis kan. Jadi mau-mau secara aja orang secara alam aja. bawah sadar Tapi Nisa ada keinginan eh, itu apa paham. gitu. Pengen pengen lebih dari itu tuh gitu tuh. Iya, iya, Heeh, paham. gitu. Oke, jadi eh, ya sudah disadari sekarang ya, siap gitu, anytime. Di situ aja udah punya nilai plus dibandingin yang lain gitu, memang sudah unggul daripada yang lain gitu ya. Itu satu, siap, kemudian juga lancar ya. Tapi mungkin untuk bagus banget belum. Nah, padahal latihan udah sering, bukan latihan, artinya eh, jam terbang lah ya. Jam terbang itu sebenarnya udah sering loh, dadakan-dadakan pula gitu semuanya ya. Eh, tapi secara mental Mbak Nisa ini harus yakin bahwa sudah punya mental, udah siap. Jadi nggak ada masalah dengan mental, tinggal masalah teknis aja gitu. Teknisnya gimana? Nah, teknisnya ini berlatih. Jadi biasanya kan kalau moderator polanya sama ya, polanya kan bacain apa CV gitu kan. Kalau misalnya nanti udah terbiasa, udah tahu isi CV-nya apa aja karena formnya juga sama gitu kan. Ya, isi formnya itu sama. Mbak Nisa bisa mulai mencoba coba-coba aja gitu untuk lebih santai dan ngasih bunga-bunga gitu. Ngasih bunga-bunga ketika membacakan CV itu juga tidak harus plek baca sesuai apa namanya form ya gitu kan. Pasti kan kita ada bagian-bagian yang dibacakan dan yang enggak gitu kan. Seperti tadi Mbak Fani kan juga singkat ya dibacakannya. Tapi tidak ada salahnya kalau misalnya ditambah dengan apa namanya ngobrolan ringan dengan narasumbernya
gitu. Sehingga Mbak Nisa juga itu jadi lebih rileks gitu ya. Menyapa, selain menyapa itu terus ya bisa juga bertanya bagaimana perjalanannya tadi ke sini, atau misalnya sudah berapa lama menggeluti bidang ini gitu. Terus sebelum kita mulai mungkin ada cerita yang seru karena udah sering jadi pembicara di mana-mana. Apakah ada cerita yang paling unik gitu di antara panggung-panggung yang pernah dilewati misalnya gitu, Vanessa, gitu ya. Jadi kita jadi ikut ini, ikut nyantai itu kalau moderator. Kalau kalau dirijen udah jelas lah ya, nggak bisa ngomong apa-apa. Sama kalau apa tadi undang-undang, misalnya undang-undang dasar. Undang-undang dasar itu saya tuh senang baca undang-undang dasar. Jadi kalau petugas upacara ya, walaupun saya lebih sering jadi pemimpin, pemimpin upacara Hari Ibu itu langganan. Nah, eh, apa namanya? Kalau undang-undang dasar itu memang kan kuncinya lantang sama eh, intonasi dan tempo. Itu aja kan sebenarnya kan. Tapi kalau udah sering disuruh berkali-kali, mungkin orang-orang gini, saya melihat gini, mungkin orang-orang itu kalau Mbak Lisa melihatnya eh, orang-orang itu baca undang-undang itu ya udah yang penting baca. Tapi buat saya itu baca itu nggak kayak gitu gitu ya. Tapi kayak gimana gitu kan ya, Wanisa. Saya nggak mau kayak orang lain yang biasa aja gitu kan. Iya, walaupun dadakan terpaksa Itu tapi yang ada keinginan yang lebih gitu tuh Bu tuh. iya betul. Jadi Heeh. itu memang memang itu salah satu tanda kesiapan mental, Mbak. Jadi eh, siap menerima, kemudian challenge diri gitu ya, bahwa harus lebih baik lagi. Dan menurut saya itu patut disyukuri ya, tembakan-tembakan mendadak itu. Karena eh, ketika nanti Mbak Nisa tidak merasakan itu seperti saya sekarang, itu dirindukan. Itu akan melihat orang-orang yang nggak siap itu, nggak latihan apa ya dia? Mungkin ada pikiran kayak gitu ya. Dulu gue ditembak gini gini gini, ayo aja, Ya, ya. ya, ya. Ya, jadi so iya gitu. Oh iya gitu kan jadinya Iya. kan. Nah, sekarang levelnya sebenarnya sudah naik kelas gitu, naik tingkat, bahwa bukan yang eh, ditembak lagi, tapi adalah pada kualitas gitu. Bagaimana caranya? Tentu latihan. Nah, nanti materi saya bisa dibaca, dipraktekkan langsung gitu ya. Ya, Bu. Seperti apa, kita juga akan ada praktek-praktek dasar sebenarnya yang saya berikan ya hari ini. Dasarnya apa, tapi kalau Bapak Ibu paham eh, kuncinya di mana gitu, part-partnya yang harus dipegang itu apa, ini ketika ngeblank apa yang saya sampaikan hari ini, insya Allah bisa jadi bekalnya gitu. Ya, bisa. Gitu Mas, selamat ini udah siap mentalnya. Terima kasih Bu. Udah berlatih dan banyak ini benchmark nonton YouTube gitu. Nanti itu akan kita ATM aja, amati, tiru dan modifikasi gitu. Misalnya ada kesukaan siapa eh, moderator yang disuka, misalnya anchor siapa, moderator debat kemarin misalnya, atau Najwa Shihab misalnya. Tonton aja videonya, nanti kita eh, coba menirukan dulu gitu. Nanti habis itu ketemu gaya sendiri gitu. Karena kita tidak mungkin 100% plek ngikutin seseorang gitu ya, gaya Udah seseorang. ikutin gaya itu aja Karni Ilyas. Kita Jangan kemana-mana. Doraemon. Siap-siap Ibu, makasih banyak Ibu. Mundur Wir, dia yang punya TV. Oke, terima kasih Mbak Nisa. Kita berikutnya Bu. ya, Bu Musafiah. Baik, terima kasih Bu Dia atas kesempatan yang diberikan. Mungkin pertanyaannya mungkin hampir mirip-mirip sama yang tadi Bu. Mm-mm. Tapi ini pertanyaan mungkin buat ke personal saya mungkin Bu ya, sepengalaman saya. Mm-mm. Saya tuh memang kadang orang berbicara depan publik itu gimana karakter ya Bu ya. Seperti Ya, saya memang eh, orangnya tuh sering panik Bu. Jadi sering apa? Sering tiba-tiba panik walaupun memang sudah melakukan persiapan yang cukup ya, gitu. ya, Tapi ya. kadang Sama Bu. panik attack tuh suka tiba-tiba muncul saja gitu Bu. Mungkin sepengalaman Ibu yang dengan jam mungkin kalau memang kalau untuk public speaking itu kan lebih banyak ke praktis ya Bu ya.
dengan Ya. dengan jam terbang yang banyak, mungkin sebenarnya itu akan terasah dengan sendirinya mungkin ya Bu ya gitu, Mm-mm. kan terbiasa dengan sendirinya. Mungkin Ibu juga dengan pengalaman Ibu yang udah banyak ini mungkin bisa memberikan satu tips yang buat saya terutama gitu, bagaimana caranya supaya ketika tiba-tiba panik itu menyerang itu tidak sampai membuat blank gitu loh Bu. Jadi ada satu tips yang bisa kita pakai itu untuk supaya apa tidak terlalu kelihatan ngeblanknya gitu loh Bu kalau Mm-mm. paniknya itu sedang menyerang ke kita gitu. Mungkin itu saja Bu. Mm-mm. Terima kasih. Ya. Ibu lebih sering paniknya pada saat tampil bicara di momen apa? Di event apa? Ya, Apakah membuka di acara umum sih Bu, ya atau dibuka acara kadang juga seperti itu kalau membuka misalnya memang itu dadakan juga acara? misalnya menunjuknya gitu loh Bu, itu kadang juga suka muncul seperti itu gitu. Saya tipe orang yang kalau misalnya panik itu kelihatan Bu, jadi Ya, gimana ya. cara supaya itu bisa Oh, tersamarkan gitu. Gitu. Mungkin tipsnya bisa itu oke, Bu oke, oke. sampaikan. Ya, oke. Saya coba ya, Bu ya. Mudah-mudahan ini cocok nih tipsnya, resepnya. Jadi, Bu, ketika mendadak, ya, tadi ya, saya harus bicara di depan siapa, itu dulu kan. Sehingga kita udah langsung tonnya tuh langsung yang kayak misalnya, oh, kita bicaranya sama kok, sama-sama ASN misalnya. Oh ya udah bahasanya mah udah nggak susah ya orang kita sama-sama ASN kan bahasanya yang nggak jauh-jauh dari kantor lah gitu. Tapi kalau misalnya dengan misalnya dengan para penyuluh misalnya ya apakah itu kesehatan pertanian atau apapun gitu dengan para penyuluh oh berarti mereka adalah audiens dengan kognisi yang baik gitu kan dengan kesadaran pengetahuan yang cukup gitu berarti di sini saya cukup menyampaikan poin besarnya saja gitu apa sih tujuannya dari tentunya kita mewakili korporat kan mewakili unit ya Eh, apa sih tusi kita udah ke tusi aja udah gitu ngebleng-ngeblengnya ya ngedadak-ngedadaknya udah tusi aja ini sesuai dengan tusi kami ini gini 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 yang kami melakukan ini dan ini adalah salah satunya sebelumnya nah ini dia jadi ada tiga nih Bapak Ibu ada tiga ini kayaknya nggak ada di slide saya ada tiga yang Bapak Ibu bisa pakai nih dalam keadaan mendadak ya, tahu bulat. Pertama, Bapak kasih tahu dulu, Bapak Ibu kasih tahu dulu yang sekarang. Jadi, misalnya kayak terima kasih saya ucapkan selamat datang kepada para penyuluh, gitu kan. Hari ini kita akan saya akan membuka kegiatan penyuluhan selama yang akan berlangsung selama 3 hari ke depan, ya kan? Ini ngomongin hari ini nih, ya, present, ya, ngomongin hari ini. Eh, yang apa namanya? Tadi sudah dilaporkan bahwa ada 20 orang penyuluh dari Jawa Barat dan ada 20 lagi dari Jawa Timur misalnya terus 20 lagi dari Jawa Tengah misalnya gitu ya khusus yang dari Jawa Barat karena saya mewakili kebetulan saya dari Jawa Barat misalnya saya berpesan supaya nanti bisa diteruskan ke beberapa desa-desa yang apa yang membutuhkan misalnya kalau ibu tahu desanya sebut desanya kalau misalnya enggak ya udah. Ini terkait dengan tusi dari unit ya kan unit kami ya gitu ya di BKD misalnya terus itu yang sekarang habis itu sebelumnya kami sudah pernah juga misalnya sebelumnya kami juga sudah pernah menyelenggarakan pelatihan misalnya ya untuk para eh, penyuluh atau untuk para analis kepegawaian misalnya gitu eh, yang dalam kesempatan tersebut kami menyampaikan, kami menekankan bahwa para analis kepegawaian ini harus apa gitu. Terus itu yang kemarin ngomongin kemarin. Terus terakhir adalah future. Terakhir adalah nextnya. Selanjutnya saya berharap dari pelatihan ini gitu ya harapan. Nah, dari pelatihan ini, Bapak Ibu semuanya, para penyuluh bisa apa-apa-apa dan membantu tugas kami di BKD misalnya. Gitu. Udah, jadi present, past, future. Tiga.
kuncinya. Gitu aja kalau tahu bulat ya, Bu. Yang sekarang ini acaranya apa, sebutin. Yang sebelumnya udah pernah ada apa. Dan yang ke depan itu mungkin ada rencana terdekat apa atau harapan. Dah, itu aja. Selesai. Itu poin aja. Ibu udah tinggal sekarang titik dua. Sebelumnya titik dua. Nanti titik dua. Udah tinggal gitu aja udah. Siapin ininya. Apa pointernya di situ aja. Selebihnya kalimatnya udah bisa lah ya dikembangkan sendiri. Udah jam terbang mah udah jos. Oke, Bu Terima Mus. kasih Bu Dia. Terima kasih juga. Ada Pak Rinon dan Pak Marzuki. Ya, Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Bu narasumber, Ibu panitia, saya rekan sekalian. Ada dua hal. Pertama, ingin menyapa Bu narasumber, panitia dan seluruh peserta sekalian. Mungkin ada yang udah kenal, ada yang belum. Kalau yang udah kenal mungkin biar lebih kenal lagi. Karena ada pepatah, tidak kenal maka tak sayang katanya gitu Bu ya. Ya, Jadi yang kenal biar lebih sayang. biar makin sayang ya, Pak. Ya, yang kalau udah kenal mungkin biar lebih sayang gitu. Yang belum kenal jadi kenal. Saya dari Biro Pengadaan Barang Jasa, Bu, dari Ya. LPSC. Eh, mungkin ingin bertanya satu hal aja sih, Bu. Tapi sebelumnya ini sama nih, Ibu, jabatannya Pranata Humas. Kalau saya itu Pranata Komputer, Bu. Oh, Prakom. Kalau Ibu Pranata Humas, saya Pranata Komputer, Bu. Jadi sering sering di belakang layar, tapi suatu saat juga harus tampil gitu, Bu, Ya, menyampaikan data betul, Pak. yang gitu ya sebagai informasi. Ini aja Bu, yang pertanyaannya eh, yang paling berat apa sih Bu kalau di public speaking dan paling ringan apa Bu? Itu aja sih Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini pertanyaannya simple, tapi pasten ya. Aduh, ini yang paling berat apa ya, Pak? Yang paling berat itu kalau saya harus menyampaikan substansi yang berdampak nasional. Gitu. Ini berat karena biasanya kalau yang modelan begitu itu diikuti dengan press conference dan harus berbicara ke media. Itu yang paling berat. Jadi bisa boleh jadi mungkin menyampaikannya itu nggak secara teknis nggak masalah gitu ya, udah biasa lah gitu. Tapi eh, dampaknya gitu. Ketika hmm, outcome-nya lah gitu ya. Ketika apa saya tidak boleh salah dalam menyampaikan atau dalam menjawab pertanyaan media. Ya, ini yang paling susah menurut saya ya sepanjang saya jadi humas. Apalagi ketika ini masalahnya adalah krisis gitu. Kalau ini masalahnya sesuatu yang sensitif, yang krisis, dan membutuhkan diksi yang tepat. Nah, ini yang paling-paling berat sepengalaman hidup saya. Kalau yang paling mudah itu adalah apa ya? Ya nggak mudah banget lah ya, tapi maksudnya lebih mudah daripada yang susah gitu. Yang yang mudah, semua menjadi mudah ketika kita satu ada persiapan, persiapan secara yang tadi teknis dan substantif gitu. Teknisnya itu adalah kitanya sehat, ya, at least kitanya sehat dan biasanya kalau perempuan mah urusannya baju ya, make up. Aduh, aku nggak bawa lipstick gitu. Itu masalah banget ya buat perempuan. Enggak lah, nggak terlalu lah ya. Tapi intinya adalah kalau kita lagi ngerasa sehat dan fit gitu ya, oke gitu. Dan juga sudah menyiapkan pointers. Pointers tuh maksudnya cue card aja yang poin-poinnya aja. Misalnya ada 5 poin yang harus saya sampaikan. 1, 2, 3, 4, 5. Ini nanti kita explore pada saat show-nya gitu. Itu aman sih. Gitu, Pak. MC sih paling enak. Karena udah sesuai aja gitu kan. Walaupun ada perubahan-perubahan agenda, tapi MC bahasa Indonesia itu paling enak. Bahasa Inggris masih agak susah.
masih agak tricky. Gitu Pak Rinon. Terima kasih Bu Sama-sama masukannya, Bapak. keterangannya. Semangat ya Pak. Bu Dia, Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Dia, saya ingin Ya, bertanya dari Bu ya. Etik, Bu. Oh iya Bu Etik. Bu Dia, ketika kita membawakan acara nih, Mm-mm. lalu kita ingin menyisipkan pantun-pantun. Mm-mm. Saya kadang suka ini ya, suka lihat beberapa acara formal di misalnya kayak di BRIN atau acara di apa atau acara-acara yang sederhana di tingkat RT RW gitu ya. Ya. Itu sekarang tuh kayaknya lebih banyak banget ya beberapa moderator maupun pembicara ya ataupun MC itu banyak pantun ya dari setiap sesi itu mereka pakai pantun. Nah, sebaiknya bagaimana Bu Dia? Apa ketika kita baru memulai acara atau tiap sesi atau pada pertengahan atau pada akhirnya aja tuh kita memberikan pantun? Itu saja Bu Dia, terima kasih. Oke, Bu Etik. Bu Etik apanya Bu kode? Kode etik. Canda Bu. Jadi ini Bu, kalau yang Ibu maksud itu adalah ice breaking Bu. Itu ice breaking. Tergantung. Kalau misalnya di awal nggak apa-apa, itu udah biasa kita karena kita orang Melayu ya, jadi udah biasa itu. Selama acaranya nasional, kalau internasional nanti yang denger apa barusan tuh apa ya gitu. Nah, kemudian kapan lagi kan sebenarnya pertanyaannya itu ya. Selain di depan tuh bisa kapan lagi sih dimasukin si pantun itu gitu kan. Nah, Ibu bisa masuk di setelah istirahat gitu. Karena bisa menghidupkan ya kan. Bisa sambil manggil gitu kan, mengkondisikan gitu. Mengkondisikan bagaimana kita untuk memulai apa biasanya kan masih ada di luar ruangan atau masih yang belum balik dari sholat misalnya gitu ya. Nah ini sambil menunggu jedanya itu, terus juga sambil narasumber berikutnya itu menyiapkan gitu kan, itu boleh aja kita pantun. Sebenarnya nggak harus pantun sih, ada banyak lagi juga. Bisa pertanyaan-pertanyaan umum gitu, kalau ice breaking ya, tebak-tebakan juga bisa. Gitu, tebak-tebakan itu juga menarik. Atau misalnya kayak kata bersambung, kata berkait. Nah, misalnya nggak kata berkait, harus ada orangnya banyak. Misalnya kayak gini, Bapak Ibu yang bisa bikin kalimat berima sebanyak 5 kalimat misalnya. Siapa yang bisa nanti ada hadiah ya mah ya enggak ya kalau syukur-syukur disiapin mah ya, kalau enggak kan bisa lucu-lucuan gitu. Misalnya apa, box snacks misalnya. Misalnya bisa kayak gitu. Jadi itu ice breaking, masuknya di mana, atau bisa juga ketika misalnya di sesi pagi itu narasumbernya 2, berarti di antara narasumber, jadi sebelum masuk narasumber berikutnya, atau misalnya tengah-tengah diskusi gitu ya, tengah-tengah diskusi ini kok kayaknya nanya gitu ya, nggak jeda-jeda nih, kasihan juga narasumbernya. Oke, Pak sebelum dijawab Pak, saya kasih pantun dulu ya Pak ya. Ini soalnya kayak audiensnya nih agak tegang nih misalnya gitu kan. Gitu bisa juga. Jadi memang kunci kita tuh moderator ataupun MC itu bener-bener dia yang ngedrive acara gitu. Semua nurut sama kita. Baik Bu Dia, terima kasih Bu Dia. Oke, sama-sama Bu Etik. Kemudian punten ini masih ada 2 pertanyaan. Apa kita lanjut diskusi atau materi gimana tuh? Gimana ya? 2 lagi kan? Jangan lupa lah 2 lagi. Iya, 2 lagi. Bu Wulan sama Bu Nurvita. Ya, enggak. Oh, silakan Bu Wulan. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Dia. Kenal, Bulan. Iya, saya mau nanya ini aja Bu, bagaimana teknik membangun kedekatan dengan audiensinya Bu? Kadang-kadang apa sih yang mau diomongin gitu tuh kadang-kadang kurang kata-kata gitu. Tekniknya gimana Bu? Gitu aja. Terima kasih. Bulan. Apa? Iya,
Mbak Ulan. Ya, Jadi kita bisa gini, nah, topiknya apa? Topik yang kita bahas itu apa, ya kan? Nah, brainstorm aja. Nah, kalau tentang ini, memang ini jam terbang ya, ini skill gitu. Gini, karena ngomongin public kan. Terus saya tanya apa? Hal yang paling sederhana saja, Bapak Ibu punya tetangga yang jarang keluar rumah nggak? Punya, misalnya gitu kan. Terus kalau ketemu negur nggak? Negur sih, gitu-gitu aja. Terus kira-kira Ibu pengen tahu nggak seharian dia di rumah tuh apa sih? Ada kesibukan apa gitu? Ya kadang-kadang pengen tahu sih. Gimana kira-kira caranya tahu? Ya saya paling bilang nggak pernah kelihatan. Nah, itu kan public speaking loh. Ya kan? Bu, ya baru pulang nggak pernah kelihatan. Iya, masak ya Bu. Apa ya, tambah lagi kan pertanyaan setiap kali ketemu. Walaupun nggak panjang-panjang, tapi setiap kali ketemu ada aja pertanyaan yang kita lontarkan gitu. Nah, ini juga salah satu teknik mendekati audiens ya. Karena dia nanti kan ngerasa, mungkin bisa jadi dia nggak pernah keluar rumah karena dia ngerasa nggak punya teman, ya kan? Dia ngerasa takut nggak cocok, gitu kan? Dan dia memang mungkin nggak suka nenangga, misalnya, gitu kan? Tapi kita nih kepo nih, dia sebenarnya kesibukannya apa, gitu. Itu hal sederhana. Nah, saya juga bisa tanya, misalnya, kira-kira kalau jadi keseharian aja, dicari kesehariannya aja Mbak Ulan, dikaitkan dengan keseharian. Misalnya, Mbak Ulan, maaf sudah menikah? Sudah punya anak? sudah. Sudah. Anaknya usia berapa? 21. 21. Oke. Usia 21. Biasanya kalau usia 21 berarti hitungannya dia Gen Z. Ya kan? Dia Gen Z. Sama nggak kelakuannya sehari-hari? Sama. Sama apa Gen Z yang lain? Atau anaknya Mbak Wulan ini beda gitu? Oh, jadi gini ya Bu Dia, kalau misalkan kita juga sebenarnya harus tahu materinya apa gitu yang harus kita bahas kali ya Bu ya. Iya. Makanya tadi kuncinya itu konten, substansi. Kalau kita tahu sedikit saja gitu ya, permukaannya aja yang analis kebijakan tapi harus memaparkan tentang kesehatan, ya berarti tariknya adalah kebijakan dari sisi kesehatan kan gitu ya. Kesehatan dari sisi kebijakan. Gitu. Jadi memang tarik lagi sesuai dengan apa yang kita tahu, itu aja. Tariknya sesuai yang kita tahu. Saya ngomongin public speaking, mungkin saya tidak akan bicara tentang yang bagaimana kondisi di internasional. Saya nggak mau ke sana gitu loh, karena walaupun saya menangani urusan internasional, tapi bukan tentang komunikasinya gitu. Terus kemudian disesuaikan juga dengan audiensnya. Ya kan, nggak mungkin lah anak-anak SMA kita tanyain anaknya gimana. Nggak mungkin begitu ya. Pasti kalau audiensnya anak sekolah, nggak jauh-jauh pertanyaan dari sekolah, orang tua. Hobi, udah, itu aja. Gitu, guru-guru ya, nggak biasa. Mereka tuh paling suka ngegibahin guru-guru. Gitu. Kalau kita para pekerja biasanya apa? Ngomongin urusan organisasi atas bawah gini kan. Gimana kita ngomong sama bos, gimana ngomong sama peer kita gitu ya, teman-teman kita gitu. Nah, kalau yang lebih umum lagi ya di ini kondisi di rumah gitu, itu udah paling ini ya, tetangga gitu kan. Terang taruna dan sebagainya ya. Itu aja. Balikin lagi ke dasarnya, cantelinnya ke situ. Siap. Makasih Bu Dia. Terima kasih. Satu lagi tadi ya, Mbak Iya, Vita. tapi ada lagi Bu temennya Bu. Ada lagi. Ada lagi temennya. Bu Anita Labunur gimana Bu? Nggak apa-apa sih saya mah. Kita kalau mau sampai istirahat juga. Insya Allah keburu kok. Silakan Bu Vita. Ya, izin Bu, salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik ya Bu materinya ya. Ini Bu, nah gini aja saya udah gugup nih Bu. Ibu coba tarik nafas dulu, tarik nafas, tahan, hembuskan. Ini Bu, ini menarik juga. Satu,
ada alasannya sih saya dan teman ya mengikuti public speaking ini nih Bu. Yang nanti ada pertanyaannya juga sih Bu. Jadi saya dan teman saya yang sama ikut pelatihan juga sudah mengikuti diklat pengawas, terus sudah ikutlah sama senior ya Bu. Nah, ada masukan dari senior, nanti kamu siap-siap ya, kamu akan saya Menyampaikan. mengajar katanya gitu Bu. Oh, Kan langsung Pak, kita nggak apa-apa katanya gitu gitu. Nggak apa-apa, pokoknya kalian harus siap-siap katanya gitu. Nanti kalian harus pelajarin ya minimal 170 katanya gitu, regulasi 170. Nah, tiba-tiba teman ada yang infokan untuk latihan public speaking kan. Wah, kesempatan nih kata saya gitu kan. Saya nih kecemasannya terlalu tinggi, mungkin melebihi dari Bumus kayaknya Bu. Jadi siap tapi cemas, deg-degan. Terus kalau di depan itu banyak Bu. Padahal udah materi sudah bisa gitu kan, sudah dibaca lah, persiapan sudah ada. Cuman mungkin teknik pas saat kita saat memberikan pelajaran atau pengajaran ya Bu ya gitu tuh. Nah, yang tekniknya yang baik itu agar komunikasi berjalan walaupun kita gugup gitu tetap hidup, terus agar saya tidak banyak nanti di saat kalau memang kamu siap yang ngajar misalkan gitu tuh Bu. Nah, bagaimana tekniknya gitu, terus cara, nah barusan aja udah ada nya kan Bu. Cemasnya nggak berlebihan banget gitu, kadang suka gemeter, kadang suka apa ya, jadi terlalu tinggi banget gitu Bu kecemasannya gitu. Nah makanya alhamdulillah ada pelatihan public speaking ini, mungkin salah satu ilmu untuk saya juga harus siap gitu loh Bu, karena sebagai pengawas ketenagakerjaan mau nggak mau nanti kita harus pelatihan Bu. Tapi kalau misalkan berbicara menghadapi perusahaan nih saat kita pemeriksaan ada 5 atau 4 itu biasa saja Bu. Tapi di saat forum Bu, formal baru gemeteran tuh Bu. Tekniknya maksudnya biar lebih hidup, terus tidak terus gugupnya juga agak maksudnya dikurangin. Mohon arahannya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Bu Vita itu harusnya bersyukur karena ada kesempatan, ya kan? Berarti sudah saatnya Ibu itu bertambah, ya kan? Tugasnya, tanggung jawabnya sudah bertambah gitu. Dan sudah diberikan kepercayaan, itu yang paling disyukuri ya kan. Nah, sekarang tinggal membuktikan supaya tidak mengecewakan yang memberi tugas kan gitu. Nah, sudah ada kemauan dari tolak, udah oke banget itu udah modal terbesar. Karena kalau Ibu sudah menolak dari hati, itu sudah musuh terbesar Bu gitu. Itu sulit kalau sudah menolak duluan, itu udah sulit. Tapi kalau oke, saya terima, saya coba sebisa saya dulu. Dan Ibu perlu toleransi. Ini psikologi lagi ya, psikis lagi nih. Ibu perlu toleransi terhadap diri sendiri bahwa ini adalah yang pertama, sehingga Ibu tidak terlalu berharap atau punya target yang harus sempurna gitu ya. Jadi jangan menyalahkan diri sendiri kalau nanti misalnya ada kesalahan-kesalahan kecil lah gitu ya, yang apa tidak sengaja terjadi gitu. Itu dulu satu kuncinya supaya nanti nggak kapok gitu untuk dikasih tugas berikut-berikutnya. Justru itu menjadi kesempatan. Nah, kemudian secara teknis Bu, satu, siapkan materi. Udah jelas ya. Siapkan materi yang 171 tadi itu. Udah di luar kepala dong Bu isinya. Iyalah ya. Udah, itu sudah ininya apa. Kemudian kalau Ibu mau lebih explore lagi, maka berikan contoh di setiap misalnya pasal atau apa ya contoh lah dari ayat-ayat misalnya ya yang mau Ibu sampaikan gitu. Jadi clear sampai dengan contoh perilakunya seperti apa misalnya gitu. Itu nanti orang akan lebih mudah memahami regulasi ketika dari pakarnya aja ngerti gitu loh, apa menerjemahkan sampai ke level teknis karena yang dihadapi adalah orang awam gitu kan. Itu satu ya, jadi materi dilengkapi, tidak hanya isinya si 170, tapi Ibu bisa kembangkan dengan contoh-contoh gitu.
Terus kemudian technically ketika ibu harus berhadapan, mungkin kalau online nggak terlalu deg-degan ya. Tapi kalau secara langsung, saya sebenarnya berharapnya bisa ketemu Bapak Ibu langsung loh. Nah, kalau langsung Bu, Ibu nggak perlu melihat, maksudnya nggak perlu memaksakan ya, nggak perlu memaksakan melihat mata semua audiens gitu, nggak perlu. Tapi Ibu bisa tembak ke ujung-ujung ruangan, sudut-sudutnya aja gitu, ujung, tengah, ujung gitu, ujung, tengah, ujung. Terus dilihatnya tentu apa? Dahi atau rambut, dahi atau rambutnya yang dilihat. Jangan matanya Bu, nggak kuat nanti. Apalagi kalau ganteng ya. Gitu. Dilihat aja Bu, jidatnya aja, jidatnya atau ini apa rambutnya gitu ya. Itu aja. Mau yang perempuan mungkin hijabnya bagian atas ya, boleh juga gitu. Karena bagaimanapun mata ini punya energi ya. Jadinya kalau tetap langsung kitanya nggak siap gitu, jadi grogi gitu, jadi ngeblank langsung pikirannya, ibu ini kira-kira apa ya yang dipikirin tentang saya. Akhirnya jadi begitu kan, bapak ini mikir apa ya tentang saya, tentang materi saya, jangan-jangan materi saya jelek, bla 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 bla, kayak gitu. Padahal tadi harus percaya diri dengan materi yang disampaikan, ya kan? Jadi from dulu secara fisik ibu siapkan, tidak boleh dalam keadaan yang capek gitu ya, karena saya pun juga begitu Bu, udah persiapan, udah saya tahu tidak boleh capek. Terus saya tuh punya kebiasaan gini, saya ngantukan Bu. Jadi kalau kalau mau manggung gitu, saya suka ngantuk, nguap terus gitu. Atau saya batuk-batuk. Padahal tadi semalam, tadi pagi itu nggak batuk, tapi saya jadi batuk-batuk gitu. Itu saya temui kemarin. Jadi kemarin memang saya wawancara ceritanya, seleksi terbuka. Nah, saya tuh batuk dari pagi tuh saya batuk. Giliran saya harusnya jam 11, tapi mundur 40 menit. Makin deg-degan lagi kan. Deg-degan, saya batuk-batuk. Dari situ saya kenali diri saya. Oh, ternyata aku kalau panik itu batuk. Gitu. Oke, jadi catatan. Oke, kalau gitu benar berarti dari teori yang saya pelajari selama ini, satu, saya harus minum air putih hangat. Sampai saya 6 kali bolak-balik toilet untuk buang air kecil gitu ya. Karena saking paniknya gitu. Minum sedikit, pipis lagi. Minum sedikit, pipis lagi. Tapi saya cuma ngejaga supaya selama wawancara itu saya tidak batuk. Terus kegugupan itu saya tarik nafas, tahan, hembuskan, istighfar gitu kan. Terus begitu, terus sampai udah siap, saya cek lagi materi saya, contekan-contekan saya gitu ya. Kira-kira nanti kalau ditanya ini posisinya ada di paragraf ini udah saya warna-warnain gitu supaya nanti ini ternyata nggak ada yang keluar. Lebih deg-degan lagi kan. Gitu. Jadi apalagi gimana ya, wawancara itu sebentar banget, 15 menit gitu. Dan karena saya tahu saya bakal gugup, maka saya siapkan itu materi bahan bacaan itu yang banyak supaya saya nggak gitu. Tadi filler ya, filler words namanya gitu. Jadi nggak nya ada, tetap ada saya. Dan maksud saya gitu Bu, kalau besok ibu masih ibu jangan ngepus diri ibu bahwa aduh saya masih gitu. Terus menyalahkan diri, jangan, nggak usah, nggak apa-apa, itu alami kok, nggak apa-apa gitu. Nanti seiring dengan waktu latihan-latihan itu juga akan, saya barusan loh. Itu juga akan hilang dengan sendirinya, berkurang lah paling tidak gitu. Saya juga masih terus belajar kok Bu. Gitu Bu. Kasih masukannya Bu Dia. Kalau udah materinya udah tahu, mau udah ngelotok, udah setengah perjalanan selesai itu. Iya. Makasih Bu. Oke, sama-sama. Izin Bu Dia, mungkin Ya. satu lagi tadi sesi Boleh. pagi. Siap. Ya, Sambil ini kan menjelang kesempatan nih Mas ya. istirahat. Ya. Silakan Bu Anita. Ya, Bu Anita. Terima kasih Bu Dia, terima kasih Pak Erik atas mohon izin dikasih kesempatan. Ini Ibu, saya merangkum ini yang sebetulnya semua sudah dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Insya Allah sudah saya pahami gitu ya Bu ya, bahwa kalau dalam menyiapkan itu adalah kita seperti dari Ibu memberikan kepada Ibu Mus, kita menyiapkan hal yang sekarang, yang pas, yang pernah lalu, dan harapan ya Bu ya. Terus kita bersyukur,
tadi Ibu bilang ke Bu Vita bahwa kita dikasih kesempatan dan kita bagaimana berbicara kepada peer group ya Bu ya. Nah Ya, ini yang saya minta mohon saran kepada Ibu apabila kita sedang briefing, memimpin suatu briefing gitu Bu ya, dalam peer group kita ya Bu ya, Em, memimpin. Nah itu dan setelah menceritakan kontennya, saya biasa-biasa saja gitu Bu ya. Memang saya pikir kalau memang seorang menjadi public speaking itu, saya pikir memang dia sudah punya gestur kali Bu ya, sudah given juga ada yang seperti bakat. betul Ibu. Saya pikir mungkin ada seperti teman-teman yang sudah mempunyai given, sudah mempunyai berkat yang bisa menyampaikan apa yang disampaikan atau menjadi tugas. Namun saya mungkin dalam hal ini saya akui mungkin saya sedikit ya Bu ya. Bagaimana kalau saya menyampaikan dalam suatu briefing itu selain tadi memberikan hal yang present dan past dan future, bagaimana cara memberikan motivasi atau rencana ke depan ya Bu, memberikan motivasi bahwa itu harus Rencana ke depan. dilakukan, Yes, betul. rencananya ke depan bagaimana dan memberikan motivasi baik itu Mm-mm. kepada yang tim anggota tim baru atau tim yang lama atau mungkin ada dari tim yang lama itu ada yang misalnya ada sedikit yang mungkin tidak untuk ditiru itu bagaimana gitu memberikan motivasi tanpa menjelekan gitu aja Bu itu yang Tanpa menggurui begitu ya. ya ada dua pertanyaan itu satu memberikan motivasi tentang rencana akan dikerjakan terus kedua jika eh, konten itu gitu Bu ya sebelumnya gitu membawakan menutupi apa yang terjadi sebetulnya dalam diri kita gitu tuh Bu Oh, I misalnya see. itu ya Ya, bahwa ya. itu tuh misalnya rencana itu yang Sebenarnya tidak kita nggak kayak tercapai gitu ya gitu ya. tidak tercapai atau tidak dikerjakan ada kan dalam diri kita itu mungkin kita tidak bisa menutupi tapi bagaimana menutupi dengan tenang gitu Bu kan kemarin tuh kata Pak Tata tenang dan selamat bagaimana kita menutupi apa Bu ekspresi muka kita gitu Bu bahwa kita itu memang baik bukan dalam keadaan yang misalnya apa ya Bu ya kesal jengkel tidak gitu Bu jadi kita tetap baik bagaimana itu yang saya sedang pelajari gitu Bu ya terima kasih Ibu terima kasih Pak Erik dikasih kesempatan Iya, terima kasih Bu Anita. Ini agak unik namanya Anita. Spellingnya Anit. iya ayah saya ngasih seperti itu Bu namanya Iya, Anita aja beda nih, beda. Homofon tapi beda tulisannya. ya Iya Bu Anita. Terima kasih juga pertanyaannya. Jadi yang pertama tadi gimana sih kita ngasih motivasinya? Yang saya tangkap nih Bu, bagaimana kita ngasih motivasi padahal kita juga butuh motivasi itu gitu ya. Terus juga apa supaya juga tidak terkesan menggurui gitu kan. Eh, menurut saya sebenarnya ketika kita menjadi public speaker seperti saya hari ini kita sama-sama belajar gitu. Saya juga nge-remind diri saya gitu ya, mengingatkan diri saya bahwa kamu sudah melakukan ini belum gitu. Kemarin kamu melakukan ini enggak? Ada yang lewat enggak? Kenapa kamu masih gugup? Itu saya juga sampai sekarang ternyata benar-benar ya gugup itu betul-betul alami gitu. Levelnya itulah yang eh jadi gini, level gugupnya saya itu beda sama level gugupnya ibu gitu kan. Saya juga gugup loh gitu. Jadi jangan dipikir mentang-mentang coach gitu ya, saya nggak pernah gugup. Saya juga gugup. Dan semua teori itu udah saya jalankan. Persiapkan ini bajunya saya harus nyaman, duduk saya nyaman, kamera saya on point banget gitu ya. Secara teknis itu aman semua. Bahkan saya masih sempat-sempatnya merekam ketika saya wawancara pakai handphone gitu. Karena menurut saya ini momentum ya, terlepas dari saya akan berhasil atau tidak, tapi ini kenang-kenangan gitu kan. Karena pertama. Nah, terus kemudian bagaimana ya caranya menurut saya tadi kita sama-sama belajar. Jadi ketika kita menyampaikan motivasi itu, ya sama aja kayak kita menasehati diri sendiri gitu. Gitu. Jadi dan tentu motivasinya ini tidak terlepas dari topik ya Bu ya, dari tujuan acara itu terselenggara. Untuk bisa mencapai itu, apa sih yang harus em, yang menjadi namanya motivasi? Ada motif ya, ada kata motif di dalamnya. Apa yang sebenarnya
motif atau keinginan, tujuan gitu kan dari kita untuk mempelajari ini. Nah, makanya sebenarnya yang pertanyaan saya di pretest itu ya spill tipis-tipis, buat apa sih kita belajar public speaking? Masing-masing pasti punya jawaban yang berbeda gitu. Yang jawabannya normatif itu berarti males mikir. Gitu. Nanti kelihatan di akhir jawabannya setelah dapat materi saya hari ini. Gitu ya. Jadi bagaimana ya kita sama saja dengan menasehati diri sendiri. Jadi ya sama-sama akui saja gitu bahwa kita juga masih em, mungkin masih belum bisa mencapai itu, tapi kita masih berprogres, ya kan? Tentu kita eh, nggak instan ya. Untuk sesuatu itu kita nggak bisa instan ya. Sesuatu yang kita raih, kalau kita instan, maka hilangnya juga akan instan, gitu kan? Nah, terus konten yang tidak apa nih Bu? Konten yang tidak apa tadi? Menutupi ekspresi yang sebenarnya kita tidak baik-baik saja, gitu ya. Sebenarnya kita eh, atau mungkin saya sebenarnya nggak paham nih sama konten ini. Mungkin gitu ya, salah satunya. Atau gimana? Maaf Bu. Jadi kalau kontennya saya paham, maksudnya apa yang kita bicarakan itu kan perencanaan gitu Bu misalnya Bu, Oh, atau pelaksanaan. tapi nggak Tapi yakin gitu. ya, ya yakin Bu, hanya misalnya yang berlalu itu, yang sudah pasnya itu memang kurang baik gitu Bu misalnya hasilnya gitu Bu. Nah kita kan sedang membahas yang present, yang sekarang. Bagaimana bahwa kita tuh sebetulnya tidak baik-baik saja dengan keadaan yang lalu gitu. Tapi supaya itu tuh tidak terlihat agar ke depannya lebih baik lagi gitu. Oh, Satu yang kalau mengenai konten, oh, atau enak itu mah. oh, Enak itu Bu. Tinggal kita petakan yang nggak baiknya di mana. oh gitu. Heeh, yang nggak baiknya Di mapping ya catatan. Bu, mapping Iya gitu. betul Bu, betul. SWOT aja Bu, gampang. SWOT aja, sehingga imbang atau balance scorecard, imbang jadinya, gitu. Positifnya, negatifnya, Oh, gitu kan? Heeh. Jadi kita itu belajar dari kesalahan, tapi mempertahankan yang sudah bagus. Yang bagus jangan sampai lupa. Ntar ngejar yang salah-salah, yang bagus lupa. iya, Gitu. Kemarin udah bagus, kenapa ini jadi jelek kan gitu nanti penilainya ya kan? iya. Gitu. Justru itu enak Bu, kalau kita sudah punya catatan evaluasi dari yang lalu, kita bahas saat ini, itu yang kita bahas. Ini yang lalu kita kita B loh nilainya, misalnya kan. Apa yang kurang? Yuk kita lihat di berkasnya. Oh ternyata surat tugasnya nggak lengkap, misalnya. Jadi semua eselon 2 mohon jangan sampai lupa apabila ada menugaskan itu nggak cukup disposisi, tapi tolong dibuatkan surat tugasnya gitu kan. Jadi sampai ke hal teknis ke checklist gitu. Maka jadi kita semangat, oh ternyata maka sebenarnya kita mencari bottleneck gitu kan. Ini Iya. sebenarnya kenapa kita nggak bisa sampai pol gitu nilainya ya, nilai sempurna gitu. Karena ada hal-hal nih yang tidak mendukung apa. Yuk kita buka lagi berkasnya. Ini kan sama kayak kita lagi ngumpulin ini berkas-berkasnya zona integritas kan. Dari 6 pengungkit itu gitu kan. Makanya dibagi tim lagi kan bawahnya. Iya, Gitu. iya Udah Bu. kayak nyari kutu memang Bu itu Bu. Iya. Tapi itu dipetakan dan itu yang ditampilkan di paparan Bu, di PowerPoint-nya. Iya Bu. Yang Ya. tadi yang Ibu yang konten itu, yang itu Bu, seperti yang katanya dia biasa-biasa aja, menyampaikan biasa, tapi orang Mm-mm. bisa tertarik kontennya itu kan ya Bu ya. Oke. Kalau paparan Bu Caranya itu gitu. dibantu dengan tampilan slide. Nanti ada Baik, di paparan saya berikutnya. baik. Ah, ya, nanti ada presentasi itu apa aja sih ininya apa unsur-unsur yang menunjang dia bisa sampai 90%, 9% eh, aman lah gitu ya. Karena 1% lagi itu udah izin Allah ya. Iya Bu. Iya Bu. Oke gitu. Terima kasih Terima Bu. kasih. Terima kasih Bu Dia Pak. informasi. Terima kasih Pak Erik. Ada lagi Pak Sama-sama Erik. Bu Nisa. Mbak Fani kemana? Meninggalkan saya. Apa nih tadi izin Bu, ada tugas yang lain Bu. Oh, baik. Gimana Bu? Masih Udah ya? dilanjut? Apa Mau dilanjut nanti istirahat sesi dulu? 2? Gimana? Iya, Tanggung ya? boleh Mau Bu. istirahat? Boleh? Ya, Boleh nanti istirahat kita dulu? lanjutkan kembali pukul 13.15 ya Bu ya. Boleh. 13, Apa 15. 13? Ya. Paling cepat ya.
Siap, siap. Bapak Ibu, izin Mas Erik, saya menyampaikan tuh, kan, bahwa setelah ini akan ada tips and trick gitu, dan juga ada latihan-latihan. Jadi mohon Bapak Ibu aktif gitu ya untuk mungkin menyalakan kamera, mic, dan chat. Nah, nanti mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang saya minta untuk disampaikan melalui chat gitu, supaya bisa langsung cepat saya bacakan. Oke, Ya, itu aja, Mas Erik. Gimana?